Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk banyak orang. Energinya campur aduk, rame-rame, masal. Sehingga kalian perlu menonton video ini dari awal hingga akhir dan kalian jangan skip, jangan dilewat-lewatin supaya kalian bisa memahami sepenuhnya bacaan kali ini. Oke, sekali lagi pembacaan general seperti biasanya saya tidak menentukan tema apapun, kita serahkan kepada semesta segala sesuatunya termasuk bacaan tarot kali ini ya. Temanya apa? Kita lihat dulu, oke? Pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti bacaan kali ini dan bacaan ini saya berharapnya semoga bisa membawa kebaikan untukmu, ya. Oke, ambil bagian-bagian yang resonate saja ya teman-teman karena ini kan rame-rame ya, bukan hanya untukmu sendiri. Jadi kalian ambil yang berguna, bermanfaat, dan yang positif-positif saja. Sisanya abaikan ya, anggap saja bukan untukmu kalau yang menurut kalian kurang menyenangkan, oke? Kita lihat dulu ya teman-teman temanya apa. Fokus ke kartunya, tetapi tetap rileks. Semoga ada kebaikan yang ingin ditunjukkan semesta untukmu ya. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah follow akun saya yang lainnya. Semoga berkah untukmu ya teman-teman ya. Dan untuk kalian yang baru saja bergabung, salam kenal dari saya ya. Julia Kim dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana saja silakan tulis di komentar ya. Terima kasih supportnya yang sudah komen. Komen-komen positif kembali kepadamu positif ya. Begitu pula sebaliknya. Untuk yang baru saja bergabung ya, jangan lupa di subscribe ya. Kita lihat. Separation. Kalian terpisah ya sama seseorang. Pisah ya, time apart from your partner in on the horizon ya. Mungkin kalian ini terpisah, bisa terpisah secara fisik, LDR, jarak jauh ya. Ada juga yang secara energi saja, orangnya dekat, mungkin sering ketemu, tapi secara energi mungkin seperti berjarak ya, seperti berjarak seperti itu. Ada jarak di antara kalian. Ada juga memang yang sudah putus ya, saat ini mungkin sedang tidak bersama. Unrequited love ya. Oke. Di sini ada cerita-cerita mungkin dalam melepaskan hubungan ini atau kejadiannya di mana kalian bisa berpisah itu karena mungkin ya kalian merasa bahwa saya layak dicintai. Mungkin dalam hubungan ini kalian merasa kurang dicintai, kurang diperhatikan, kurang dihargai. Maka dari itu mungkin kalian menjauh. Kalau dia yang menjauh ya mungkin saja di sini ya, karena mungkin ya. Kenapa saya selalu menyampaikan mungkin? Karena bacaan kartu tarot tidak ada yang pasti. Karena semua yang ada di dunia ini nggak ada yang pasti sebenarnya ya. Jadi teman-teman, di sini mungkin orang yang meninggalkan kalian merasa bahwa kalau sama aku kamu sakit terus, kayak nggak dicintai karena mungkin aku tidak mampu memenuhi ekspektasi kamu. Sehingga kamu layak dicintai, baik denganku atau tidak denganku. Ya, maksudnya denganku aku nggak mampu mungkin ya. Maka dari itu mungkin dengan orang lain atau pokoknya nggak sama aku. Ya, di sini romantic feeling. Berarti di sini ada banyak kisah-kisah asmara yang masuk ke dalam cerita kali ini ya. Kemudian di sini engagement. Ada yang sudah berkomitmen di sini ya, bisa rumah tangga. Kalau engagement itu banyak yang tunangan ya, tunangan atau hubungan pacaran atau hubungan yang serius lah bisa dikatakan seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini juga ada hubungan rumah tangga. Dan di sini unrequited love ya. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going ya. Jadi memang di sini ada hubungan yang there is not enough attraction or chemistry. Mungkin tidak kurang adanya aksi, kurang ada perjuangan dalam hubungan ini ya. Atau juga ada yang memang secara chemistry sudah nggak nyambung ya, sudah nggak nyambung. Ada yang merasa seperti cinta bertepuk sebelah tangan ya. Gimana tepuk sebelah tangan ya nggak bisa, bukan tepuk tangan ini namanya awe-awe ya, melambai. Kecuali begini ya, harus tangan dua.
kau dan dia baru bisa begini, ya, begini, gitu. Jadi teman-teman, ceritanya tentang ini ya, silakan kalian sesuaikan. Saya nggak mau berpanjang lebar kali ini, supaya kalian juga nggak sumpek dengan omongan saya yang kadang-kadang berbelit-belit ya. Saya selalu berusaha nggak berbelit-belit loh. Oke, sampai sini adakah dari kalian yang memang cocok atau resonate? Mungkin ini yang sudah pernah kalian alami ya, dulu ya, atau baru-baru saja, atau sedang kalian alami saat ini ya. Sekali lagi saya tidak membaca yang ke depannya, karena tidak ada seorang pun manusia sebenarnya yang bisa memastikan hal-hal yang belum terjadi. Karena apa? Itu semua wewenangnya Tuhan ya. Kita sebagai manusia harusnya tahu diri. Jangan melebihi atau apa ya, melampaui batas. Melampaui batas itu wewenangnya Tuhan. Saya berharap kalian sepakat dengan saya karena pastinya kalian yang nonton ini semua punya iman ya. Keimanan apapun, agama apapun. Jadi di sini ada yang terpisah ya. Saya mau lihat energimu dulu ya. Energimu seperti apa saat ini saat kalian terpisah? Apakah kalian sedih ya? Apakah kalian tambah seneng ya? Tapi saya lihat dulu kalian orangnya seperti apa. Saya mau cek. Karena apa, ini pembacaan rame-rame. Jangan-jangan ini orang berpisah sih memang, tapi bukan kamu sama dia, tapi orang lain yang juga nonton video ini. Coba saya lihat dulu ya, kalian seperti apa ya orangnya. Saya cek dulu ya, energi kalian seperti apa. Untuk kalian yang nonton, penonton saya semuanya, ini bisa resonate, bisa tidak. Bisa sebagian saja yang resonate ya. Jadi ambil bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja ya, karena ini pembacaan rame-rame. Oke. Untuk pertanyaan pribadi, ingin dibacakan untuk diri, hanya fokus kepada dirimu, ya, permasalahanmu. Itu personal reading, bukan general reading seperti ini. Ya, caranya personal reading nanti akan saya bacakan di akhir pembacaan beserta dengan apa ya, pesan-pesan semesta. Ya, nasihat-nasihat di terakhir. Oke. Kalian rajin cari duit. Nah, itu aja, ya. Rajin cari duit, pekerja keras. Nggak ada yang lain, Bunda? Itu aja sih. Coba saya lihat kartu setelahnya, ya. Masih satu kartu. Ulet. Kalian orang yang sebenarnya bukan orang yang penuh semangat sih. Mungkin rajin kerja. Ini juga suatu tuntutan. Bukan karena demen kerja, ya. Kemudian di sini bukan keterpaksaan sih. Sebenarnya banyak di sini. Beberapa dari kalian itu sebenarnya males, ya. Males. Nah, ini kalau dikatakan ini cucian piring ya. Kok gak dicuci-cuci nih? Cuman songgoang gini ya. Berpangku tangan. Ya, bukan saya bilang kalian males semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang males, ya. Apalagi kalau cucian piring sudah banyak, ya. Kemudian di sini, kalian itu adalah sebenarnya orang-orang yang ini. Kalau disuruh milih ya, cinta atau duit, kalian milih duit. Kalian milih duit, ya. Buat apa cinta kalau gak ada duitnya atau buang-buang uang atau tidak support, ya. Menyemangati untuk cari duit kayak apa kayak gitu ya, yang berkaitan sama duit, sama pekerjaan, atau hubungan-hubungan yang tidak mensupport dalam dalam kemajuan, membuat kalian berkembang, berkreasi, kalian malas, ya. Di sini kalian orangnya sebenarnya bukan orang yang ambisius ya. Lebih saya merasakan kamu itu orang yang pesimisan ya, pesimisan, pesimisan. Ada beberapa yang memang cuek sih. Ya, lebih penting duit. Ya nggak apa-apa sih. Kita lihat lagi ya. Siapa kamu? Kalian yang nonton. Mohon maaf saya pakai kata kamu ya. Untuk mempermudah ya, mempermudah. Mohon maaf kalau yang usianya di atas saya ya. 51, 52. Ya kan? Fix ya, banyak yang sebenarnya orangnya itu males kayak saya. Ya, saya juga pemalas.
ya. Tadi saya bilang nggak semuanya pemalas ya, tapi di sini banyak yang males ya. Loh, baru saya bilang kalau sama duit sama cinta milih mana? Milih duit. Tapi ternyata enggak, teman-teman. Ada juga di sini yang juga sama. Ini Knight of Pentacles, di sini of Cups ya. Ya duit ya cinta, Bunda. Oh, ya, ya iya sih ya. Banyak juga yang seperti itu, yang seimbang ya. Bisa kalian lihat. Ini kartunya baru jatuh. Maka dari itu tadi yang keluar cuman berat duit. Sekarang enggak, berat dua-duanya ya. Kalau bisa ya duit. Kalau ada cinta yang bisa memberikan duit banyak ya, menjanjikan kemakmuran, ya mau aku. Ya podo, aku ya mau. Ya, nggak hanya cari uang toh. Kalau ada ya seseorang yang membawa bunga romantis, ganteng, cantik ya, lah kok serakah? Enggak sih, ya guyon. Tapi di sini adalah orang-orang yang apa ya? Kalau punya ide bergeraknya lambat kalau saya lihat, ya. Bergeraknya lambat, kecuali memang di depan ada sesuatu yang cerah, contohnya ya. Nggak mau orang ini gambling ya, nggak mau gambling. Contohnya, saya mau ngejar proyek ya, tapi proyeknya belum jelas, nggak mau ya. Atau mengejar seseorang ya, tapi belum tentu orangnya mau, nggak mau, harus jelas dulu. Ya, ini ya. Apa yang lain Bunda? Yang ditunjukkan semesta cuman itu. Ya. Kemudian saya mau lihat lagi. Untuk si dia. Si. Ya. Nggak apa-apa wis, langsung aja. Si dia yang terpisah darimu. Ya. Karena ini separation. Ya. Ini karakter kamu. Ya. Karakter, mungkin ciri-ciri fisiknya gimana Bunda? Ada yang berambut panjang, ada yang berambut cepak, nggak usah lah ya. Ini cuman kebetulan kartunya gambarnya gitu ya. Saya nggak mau bilang ada yang punya jaran ya. Kalau saya lihat sih jaran itu satu mungkin penyayang binatang ada ya. Kamu mungkin ada juga yang suka berkendara ya, suka berkendara. Atau pekerjaannya, ini kan Knight of Pentacles ya. Kerjanya harus berkendara. Iya kalau jauh ya. Kalau jauh berkendara. Atau memang kerjaannya itu tergantung dengan kendaraan ya. Gojek ya, online. Oke, kita lihat ya. Untuk seseorang yang terpisah darimu. Bisa terpisah jarak, terpisah secara energi, terpisah fisik, bisa putus, bisa jeda, bisa diem-dieman. Kita lihat siapa dia. Oke, orangnya ceria sih kayak gini ya. Kalau dia punya uang, ya, kalau dia punya uang, mesti seneng-seneng hura-hura, traktir, happy-happy. Ya wajar lah ya. Kalau nggak punya uang, apa yang mau dipakai ya. Lanjut ya. Saya juga seperti itu. Mungkin di sini ada energi kamu, di sini energi kamu, nggak ada masalah. Ya, ini general. Silakan kalian sesuaikan dan ambil yang menurut kalian menyenangkan. Oke, 99. Ya, orangnya banyak keberuntungan nih. Yang sebelah kanan nih, si dia, ya dia. Bisa terbalik Bunda, yang kanan kok justru aku bisa, ya karena ini general. Energinya bisa vice versa atau terbalik, ya kalian yang kanan. Silakan sesuaikan saja. Kalau memang kamu yang di kanan, tinggal dibalikkan aja ceritanya, ya. Kalau tetap nggak cocok, ya jangan dipaksakan. Wong bacaan ini rame-rame, bukan hanya untukmu. Jadi jangan GR, jangan halu, ya. Untuk kalian mencari solusi dalam permasalahan kalian, personal reading bukan di general reading seperti ini, ya. Pertanyaan pribadi, personal reading. Oke, 99. 9 tongkat ini lebih kepada orang ya yang sedang nggak apa ya? Orang ini sebenarnya bebannya berat ya. Sebenarnya bisa, tapi mungkin sedang lelah. Bisa dalam artian bisa mengatasi beban ini, tapi di sini ingin istirahat dulu ya. Mungkin akan lanjut nanti akan berjuang, memperjuangkan atau apa ya? Mengatasi bebannya ya. Ini bisa terlihat dari pagar ini ya. Pagar ini kan nggak terlalu tinggi, bisa ini melangkah ke sini. Tapi kenapa kok nggak melangkah? Karena mungkin
Enggak dulu, maaf enggak dulu, ya. Maaf enggak dulu. Sambil pegang ini, sambil lihat dulu pakai penerangan, kira-kira lanjut apa enggak. Enggak wis, tak berhenti dulu, ya. Saya berhenti dulu, ya. Berhenti di sini. Nanti kalau untuk melangkah lihat nanti. Oke? Kalau dikaitkan di sini, ya, orang ini adalah orang-orang yang kalau memang bukan maunya, ya, kalau memang bukan maunya, dia nggak akan bergerak. Tapi kalau sudah maunya, apapun rintangan akan dijalani. Jadi orangnya adalah eh, tergantung mood, bukan mood ya, tergantung greget di hatinya, kretek hati nih, ya. Dia orangnya misterius, ya mungkin ya itu nggak bisa kebaca, nggak bisa kebaca dalam artian maunya gimana, maunya kemana, karena orang ini adalah orang-orang yang misterius, ya, misterius. Ada sisi baik, ada sisi gelap, ya. Tapi dia itu lebih banyak menenggelamkan, tidak muncul ke permukaan. Ini masalah-masalah karena air, ini perasaan, banyak perasaan yang terbendam. Dia adalah punya energi-energi misterius, tertutup, ya, dan tidak banyak terbuka sama orang lain. Mungkin sama kamu terbuka, tapi sebenarnya bukan tipikal dia, ya. Orangnya juga pekerja keras, ya, tapi lebih bisa mengatur duit, ya. Maka dari itu, kalau pas ada uangnya dia akan senang-senang, akan traktir-traktir. Tapi walaupun punya, kalau nggak pas hatinya dia ingin traktir, dia tidak akan melakukan. Kalau pas dia tidak ingin membantu orang, tidak ingin bergerak, tidak ingin menunjukkan sikap yang bagaimana, dia nggak akan bergerak. Apa yang menyebab ukurannya, maksudnya bagaimana membuat dia bergerak? Ini nggak jelas, mungkin kalian juga nggak tahu, kadang baik, kadang enggak, kadang datang, kadang pergi. Karena orangnya memang misterius, sesuka hati, bukan seenaknya ya, tapi lebih mengikuti ya moodnya mungkin, enaknya hati, bukan seenaknya sama orang lain ya, tapi seenaknya dia, ya, hatinya, pemikirannya. Itu sih, ya. Apakah dia orang yang seperti itu? Yang lainnya nggak ada, Bunda? Nggak ada, ya. Cuman itu aja. Saya nggak mau melebar dari cuman 3 kartu ini melebar banyak, ya. Padahal nggak gitu artinya. Oke, kita mau lihat ya. Sebenarnya kalian itu terpisah kenapa? Ya, terpisah kenapa? Saya lihat ya. Kenapa kalian diam-diaman? Kenapa kalian terpisah? Bisa terpisah jarak, bisa terpisah karena konflik, ya kan? Atau karena sudah nggak cocok, mungkin putus, mungkin jeda, ya, mungkin ngambek-ngambekan. Separation itu seperti itu, ya. Di awal pembacaan tadi. Kalau kalian menemukan video ini di platform selain YouTube, itu hanya potongan. Ya, kalau kalian mau fullnya di YouTube, kita lihat ya. Karena kalau nggak nonton full ya, pemahamannya akan sepotong-sepotong. Kenapa kalian terpisah? Ya, not showing true feeling. Karena ada yang nggak jujur. Nah ini mungkin orang yang ini, ya. Apakah ada kemungkinan yang ini? Ya mungkin saja, ya. Ini tadi yang keluar karakternya cuma seseorang yang saat ini mungkin ya. Bisa juga yang dulu-dulu atau mungkin memang ini karakter ya. Lagi males ngurusin percintaan, ya. Sebenarnya pingin, ya. Sebenarnya pingin ada hubungan yang harmonis, pingin seseorang yang semua orang pingin lah. Cuman ini kok lagi males saya lihat ya. Atau ada yang di sini bosan sendiri ya. Ingin ada seseorang yang bisa menopang, ya. Mungkin di sini ada jomblo, ya. Ada single mom, single dad, ya. Ingin ada seseorang yang datang, ya, membawa cinta tapi juga ada uangnya ya. Jangan tangan kosong itu. Di sini kembali lagi, kenapa kalian terpisah, ya? Atau ada jarak di antara kalian, ada jarak. Mungkin belum mendekat, ya. Ini bisa hubungan lama apa hubungan baru? Bisa lama, bisa baru, ya. Karena berjarak di sini ya. Berjarak, separation itu bisa berjarak, bisa terpisah. Berjarak di sini itu bisa dikatakan mungkin masih belum
belum mengenal satu sama lain, mungkin juga ada hubungan baru ya, hubungan lama banyak di sini ya. Di sini ada yang namanya apa ya, nggak jujur saya lihat. Topeng itu kan untuk menutupi ya, menutupi wajah ya. Jadi tidak menunjukkan wajahnya ya. Berarti bisa dikatakan mungkin ada salah satu dari kalian atau dua-duanya itu jaim ya, jaim ada. Jaga image ya. Kemudian ada yang memang tidak ingin diketahui ya isi hatinya, nggak mau terlalu orang itu terlalu mau tahu tentang dirinya, makanya ditutupi. Kayak saya ya, kenapa kelihatan tangannya saja? Wajahnya kok nggak pernah kelihatan? Iya, aku elek nanti kalian takut ya, serem aku. Coba, siapa di antara kalian yang pernah ketemu saya? Serem kan? Makanya, tangan aja. Ya. Saya termasuk energi emas ini menutupi wajahnya, ya. Nggak jujur, jujurlah kalau saya ya, apa adanya, ya. Tapi tidak menunjukkan wajah, ya. Karena itu mungkin yang menyebabkan menjauh, berjarak, bisa energi, bisa fisik, ya. Photograph ini adalah looking at your photo, ya. Mungkin kalau hubungan baru masih ingin tahu satu sama lain, kalau masih baru-baru kan pengen tahu banyak ya tentang seseorang yang kita sayangi ya. Hubungan baru biasanya gitu. Terus gampang kangen ya. Tapi di sini ada nostalgia teman-teman. Kalau nostalgia, ini berarti juga ada hubungan lama ya. Kenapa pisah ya? Walaupun terpisah loh ya atau berjarak, banyak yang saling kangen, rindu. Bisa kamu, bisa dia ya. Kadang-kadang lihat fotonya atau mengingat-ingat kenangan, ya, bernostalgia. Apa kaitannya sama pisah? Yaitu tadi, walaupun pisah, walaupun berjarak, masih ada kangen. Lah kok nggak bilang? Sebenarnya gampang aja, ya. Kalau kangen, kok nggak jauh kok, ya. Kalau nggak berjarak, mungkin masih satu RT gitu ya. Tapi kenapa kok nggak datang? Ya mungkin ini, memang orangnya nggak mau. Bisa karena ngikuti hatinya, bisa karena males ya, bisa karena di sini eh tidak ingin diketahui perasaannya, orangnya jaim. Lanjut ya. New fase, rekindle, renew, transformation, grow, change mind ya. Di sini teman-teman, kenapa berpisah atau berjarak, diam-diaman, jeda atau putus ya? Karena ada sesuatu yang membuka pikiran, bisa kalian, bisa dia. Tergantung siapa yang duluan untuk menjauh di sini, ya. Karena berubah pikiran, mungkin ya, mungkin. Kalau bagi yang kanan ya, seseorang dia, ini saya lebih ke dia ya, ini lebih ke kamu. Ya. Bisa terbalik, silakan balikkan saja. Tapi untuk mempermudah bacaan saya, ini dia, ini kamu, ya. Kalau terbalik, silakan balikkan saja. Di sini mungkin ya, entah kamu, entah dia. Setelah dipikir-pikir ya, kok banyak nggak jujurnya mungkin ya, nggak jelas. Ini mungkin males bergerak ya. Di sini mungkin terlalu misterius. Itu yang menyebabkan. Sementara ini mungkin berpikiran ya kalau memang kamu terus males ya aku males gitu ya. Ngapain ya? Yang di sini mikir mungkin ya kamu mikirnya dia misterius ya terlalu misterius nggak betah aku maka dari itu menjauh atau mungkin ada konflik. Coba saya lihat ada konflik nggak ada di sini cuman frustrated in relationship ya. Sebenarnya di sini tidak banyak yang terkuak ya. Tidak ditunjukkan oleh semesta pada intinya adalah uh, ada ketidakcocokan ya. Setelah dipikir-pikir nggak cocok ya. Karena di sini hubungan ini membuat frustasi lah buat apa? Jadi intinya mau bagaimanapun hubungan ini nggak menyenangkan ya. Entah kamu, entah dia, atau keduanya sudah nggak menyenangkan lagi ya. Di sini menyebabkan tidak percaya diri mungkin ya. Kamu atau dia bahkan dua-duanya. Yang satu mungkin merasa aku dicuekin ya. Kayaknya cinta bertepuk sebelah tangan seperti yang saya sampaikan tadi. Di mau ya. Ini cinta bertepuk sebelah tangan tadi. Kayaknya aku mencintai sendiri, kayaknya aku nggak direken, ya.
diabaikan, nggak digubris. Membuat aku mikir, jangan-jangan kamu nggak cinta sama aku, ya? Atau aku kurang cantik, aku kurang keren, kurang ganteng, ya? Kemudian akhirnya self sabotage seperti menghakimi diri sendiri. Kayaknya aku itu nggak layak deh, ya. Kayaknya dia memang nggak cinta sama aku, makanya menjauh. Tapi di sini fear or ego issues. Jadi yang namanya jaim tadi ya, jaga image, kekakuan. Ini kaku, saya lihat ya. Akhirnya nggak ketemu, makanya menjauh, ya, makanya menjauh. Hubungan ini sudah nggak nyaman, bisa dikatakan seperti itu, banyak ketidakcocokan, ya. Loh yang baru gimana Bunda? Yang baru itu masih penasaran tapi kok dirasa-rasa ya, dirasa-rasa nggak usah wis ya, nggak usah. Ternyata ini aja, cuman membuatku penasaran tapi setelah saya pikir mending enggak. Nah itu ya. Kemudian di sini ada jealousy. Mungkin ada peristiwa-peristiwa di mana membuat hubungan kalian jauh ini karena ada kecemburuan. Ya, salah satu atau keduanya ada saling cemburu atau satu cemburu sama yang lainnya, satunya enggak gitu ya. Silakan kalian sesuaikan. Jadi ini ceritanya cuma tentang kenapa terpisah ya. Ceritanya tentang seseorang yang berubah pikiran. Bisa kamu, bisa dia. Ya, coba sebenarnya apa sih yang membuat berubah pikiran selain ketidakjelasan ya tentang satu sama lainnya memandangnya nggak jelas ini kamu nggak jelas ini mandang nggak si dia nggak jelas si dia memandang kamu nggak jelas ya jadi nggak ketemu maka dari itu jadi berjarak rupanya mungkin secara komunikasi di sini karena yang satu misterius satunya males-malesan agak agak cuek ya nggak ketemu ya ini energi yang saya tangkap teman-teman ya. Bisa cocok, bisa enggak ya. Silakan kalian sesuaikan. Sebenarnya tidak ada masalah yang wow ya. Apa gitu nggak muncul walaupun mungkin ada permasalahan-permasalahan lain ya yang tidak tertangkap di energi bacaan saya kali ini. Silakan kalian sesuaikan. Yang paling utama adalah pakai logika. Nalarnya jalan ya. Pakai akal sehat, sesuaikan dengan realita ya. Kalau memang secara realita tidak sesuai dengan ini, berarti bacaan ini tidak untukmu, bukan untukmu, untuk orang lain yang juga nonton video ini, oke? Untuk pertanyaan pribadi, gimana Bunda kalau begini, personal reading, oke? Kita lihat. Kita mau lihat, ya. Sebenarnya energi kamu, ya, ke dia tuh seperti apa sih? Ya, kamu ke dia seperti apa? Energi kamu ke dia, bagaimana kamu mungkin pendapat kamu, penilaian kamu, atau perasaan kamu, apapun ya. Ini saya mau lihat energi kamu kepada dirinya. Energi kamu kepada dirinya. Bacaan Bunda berbelit-belit memang. Memang. Aku aja mikirnya sampai berbelit-belit kok. Bagaimana caranya bisa nyampaikan. Karena general nggak mudah. Bukan yang gini. Apakah dia cinta? Ya cinta. Kemudian apa yang ingin dia wujudkan? Oh dia ingin menikahimu. Enggak, aku nggak gitu yo. Emoh aku. Ya nggak mau aku. Kalau kalian nggak suka jangan tonton. Bunda nggak butuh penonton, butuh sekali penonton yang positif, ya. Penonton yang cerdas. Kita lihat. Bunda sombong, mosok sih. Oke, bagaimana pandangan kamu tentang dia? Ya, energi kamu sama dia. Di sini kok kayaknya ya energi dia bagi dirimu ya. Kamu memandang dia itu baik sih, ya, baik ya, nggak pelit, nggak pelit. Kemudian perhatian ya, pernah ada kalanya ya, ada kalanya perhatian. Sebelum berubah, ada perubahan soalnya di sini ya. Baik, kamu adalah sosok yang kadang bisa membuat nyaman, soalnya kamu punya energi, kamu merasa dia punya energi feminin ya.
Divine feminine itu tidak selalu cewek ya, cowok juga punya sisi-sisi feminin ya. Perhatian, kelembutan. Oke. Kamu itu intens komunikasi. Kamu itu kalau memang oke, bagi bukan kamu ya, maksudnya dia ini loh, ya dia. Aku sampai bingung loh. Ini kamu, ini dia, ya. Saya lihat energi kamu kepada dia, ya. Kalau bisa dikatakan kamu mau ngomong, ya, bahwa dia ini seperti ini. Paham? Ya. Energi kamu ke dia. Kamu ke dia itu pinginnya komunikasi itu atau pergerakan atau hubungan itu bisa ke arah yang lebih akrab, lebih intens, ya. Kemudian saya melihatnya di sini. Sebentar aku tak batuk. Lanjut ya. Energi yang kiri kepada yang kanan. Yang kiri melihat yang kanan itu, kenapa sih kamu itu kalau ngabarin, ya, kalau kamu perhatian sama aku, sesuai enakmu aja, ya, sesuai enakmu aja, atau saat kamu mau, ya, saat kamu mau. Saat aku butuh, kadang-kadang kamu kok nggak kayak gitu. Kadang-kadang kamu cuek, kadang-kadang kamu misterius, ya. Aku maunya itu, kamu ya kita saling lah, ya, kita saling saling memperhatikan, saling mengabarin, ya. Maka dari itu mungkin aku kadang-kadang lelah dan males, ya, karena harus nunggu mood kamu, harus nurutin kamu yang entah entah kapan kamu ngabarin, entah kapan kamu mau ketemu, entah kapan kamu, apa ya, effort ke aku, ya. Di sini lebih banyak aku jadinya menunggu-nunggu, menunggu kabar, menunggu janji, menunggu, lebih banyak seperti itu saya lihatnya. Kemudian kalau soal duit nih ya, soal duit atau berbagi apapun ya, bagi kamu, dia cukup baik sih ya, masalahnya cuman satu, ya, nunggu seenaknya dia, nunggu maunya dia, ya. Orang ini memang sulit ya untuk dimintain atau diajak bekerja sama sulit ya, maunya dia aja, seenaknya dia, semaunya, semutnya, gitu ya. Lanjut ya. Yuk. Ini memang energinya benar-benar nggak nyambung ya. Saat kamu ya, saat kamu itu ngabarin atau cerita apa, ini biasanya menanggapinya itu loh, biasa. Tapi kalau saat dia, maunya dia cerita, maunya dia datang, mau seenaknya dia aja gitu. Ya, jadi di situ nggak nyambungnya. Oke, tuh kan? Ini kartu kerjasama, saling, ya. Sebenarnya dalam hubungan itu harusnya saling, ya. Energi yang kiri, kamu, ya. Pinginnya itu ada kerjasama yang baik lah, ya. Ada kerjasama yang baik. Energinya, ya. Energi kamu kepada dia. Aku sekarang banyak narik diri bunda sama dia, bunda males. Tak pikir-pikir kok ya capek ya. Tak pikir-pikir kok ya aku menghadapi dia itu kok, coba tak pikir lagi apa harus terus atau enggak ya. Karena kok saya mulai pesimis sama hubungan ini. Kayaknya nggak jelas gitu bunda. Gitu dah. Kalian merasa gitu nggak? Coba kalian tulis di komentar. Aku kok wis mulai males ya. Ini ada menarik diri ya, berkontemplasi. Kontemplasi dalam artian itu lebih mulai lebih memikirkan diri sendiri. Ya, kita lihat energi dia ke kamu seperti apa. Apakah dia memang udah nggak minat ya? Atau memang kalau saya lihat karakternya gitu, cuek. Berarti mungkin yang lebih banyak berubah pikiran yang kiri nih ya, yang kamu ya. Coba saya lihat sih. Saya nggak bisa ya baca yang kayak orang cerita gitu ya. Itu orang pinter ngomong.
Aku nggak pinter, bukan pinter ngomong dalam artian cuman pinter ngomong aja ya, enggak. Pintar menyampaikan itu nggak mudah. Aku itu nggak pinter. Aduh, oke. Kalau gitu sebenarnya jangan bikin konten ya. Coba saya lihat lagi. Oke. Oke. Di sini saya melihatnya dia itu memang kalau punya uang, ya sekali lagi, kalau kalian menyimak tadi ya, orang ini kalau punya uang jadi semangat. Kalau punya uang memang semangat sama kamu, ya. Kalau punya uang, lagi punya uang, mungkin habis gajian atau apa, itu memang semangat, ya. Orang ini kurang yang namanya perasaan-perasaan gitu memang nggak terlalu dia pikirin, ya. Dan orangnya memang sama perasaan itu menyikapi perasaan agak tertutup. Bagaimana energi dia kepadamu, ya. Oke. Ini energi sendiri. Oke. Dia ini memang penyendiri ya. Dia juga menganggap kamu, ya, menganggap kamu adalah seseorang yang bisa menemani saat dia memang senggang, saat dia bisa saja, ya. Saya, tidak merasakan di sini, si dia itu punya perasaan yang besar, tapi nanti kita cek perasaan dia itu sebenarnya gimana sih. Apa karena sebenarnya besar perasaannya, tapi karena dia misterius, ya. Jadi dia tidak terlalu mengungkapkan, Mas, ya, Jaim. Oke. Orang ini sih memang ya, kalau dia memang tergerak hatinya untuk menuju kamu, akan dia lakukan. Kalau enggak pingin, ya enggak, ya. Tapi di sini saya merasakan energi dia ke kamu, tidak terlalu memikirkan kamu, memang, ya. Dan dia kalau dihadapkan dengan permasalahan yang agak berat terkait sama dirimu, ya, maunya cuma seneng, maunya cuma kamu menemani dia, ada kamu yang penting seperti itu. Kamu nggak pergi darinya, tapi dia pergi-pergian saya lihat. Apalagi kalau ada masalah sedikit saja, ya. Seperti itu. Dan saya merasakannya, dia memandang kamu sebenarnya juga seperti nggak berat sama dia, ya. Sekali lagi, dari awal saya merasakan koneksi di antara kalian itu koneksi energinya itu terpisah, sendiri-sendiri, sulit untuk nyambung. Tapi saya mau cek ya, sebenarnya kalian itu koneksi energinya itu masih kuat apa sebenarnya memang sudah lemah sih? Atau kalau memang hubungan baru, ya wajar ya kalau belum ada koneksi-koneksi ikatan-ikatan batin yang kuat ya. Coba saya lihat, ikatannya itu sebenarnya gimana sih kok kayaknya nggak nyambung banget gitu loh kamu sama dia, gitu loh. Saya lihat sih koneksinya. Stagnan gini. Hangman itu kartu stuck, kartu tidak bergerak. Gimana orang mau gerak? Mau diikat gini, jungkir lagi. Ya, energinya stuck. Ini apa? Sword, curang, khianat, bohong. Ya, untuk seneng-seneng ini satu hal yang sifatnya kesenangan. Teman-teman, berarti di sini saya tidak melihat cinta kasih. Koneksinya, makanya nggak nyambung. Yang satunya males, kamu males, lelah, ya, seakan-akan hanya dimanfaatkan saja saat dia butuh, ya. Yang kanan, saya melihatnya, energinya, kamu juga tidak terlalu tidak terlalu berat sama dia, yang penting ada kerjasama yang baik. Jadi dia nganggap enteng. Dia pikir kamu pun juga menganggap hubungan ini enteng-enteng saja. Gitu, ya. Sampai sini jelas nggak? Sampai sini dari kalian yang cocok siapa? Silahkan kalian tulis, ya. Bisa untukmu, bisa bukan soalnya, ya. Saya mau lanjut ya. Saya mau lihat perasaan kamu sama dia itu sebenarnya seperti apa sih? Kita cek ya. Ya. Kalau memang kamu bukan yang itu, yang ke kiri ya, mungkin kamu yang kanan, silakan juga kalian balikkan saja. Saya
berusaha untuk netral ya, hanya membaca energi dari kartu saja, apa adanya. Saya mau lihat perasaan kamu kepada dia dulu. Perasaan kamu ke dia seperti apa? Perasaan kamu ke dia seperti apa? Kalau komunikasi enak, ya, dia pas enak, ya sebenarnya seneng aja. Seneng loh ya, seneng. Kalau kamu pas enggak, pas sibuk, pas ini, menghindar, ya males aja. Selama masih ada komunikasi yang baik, kamu merasa nyaman aja. Itu. Seneng. Perasaannya seneng. Tapi bukan jatuh cinta yang gimana ya. Seneng aja teman untuk komunikasi. Ada temen nemenin, ya. Ternyata kamu juga nggak terlalu cinta. Nggak secinta itu. Bener gak sih? Kenapa kalian sampai ke video saya kalau nggak terlalu cinta? Cuman cek-cek ya. Cek-cek aja. It's okay. Ada beberapa di sini yang karena jarak ya. Atau karena sepi, kesepian, jauh ya. Oke. Bisa bermanja sih. Bisa cerita banyak. Bisa guyon. Perasaannya sebatas itu loh kalian loh. Ada seseorang yang menyenangkan gitu aja. Tapi kalau akhir-akhirnya dengan berjalannya waktu ada sikap-sikap dia yang seakan-akan pasif, ya, misterius, kalian males, ya. Mungkin itu yang membuat kalian jadi berjarak. Ya. Saya diblokir Bunda, ya. Kalau soal diblokir, apalagi semua akunnya berarti dia nggak mau sama kamu. Wes itu aja. Gimana saya memulai komunikasi? Ya nggak usah, wong dia nggak mau kok. Nyatanya dia menutup. Kalau dia masih mau komunikasi, masih mau sama kamu, dia berkomunikasi, dia menghilang. Ya wis Jarno, ya. Kita harus akal sehatnya jalan. Jangan terhalu-halu oleh tarot. Dia mau datang, lah wong sudah diblokir gimana? Mau ngabarin? Ya mungkin kalian hanya kalau yang masih berharap mungkin hanya bisa berdoa semoga dia datang gitu ya. Tapi buat apa? Dengan orang dengan sikap blokir-blokir kayak gitu kan nggak bijak ya. Oke, perasaan dia ke kamu. Nutupin. Ini kartu cloud. Cloud itu awan, ya. Sekali lagi orang ini kan misterius. Perasaan dia memang tidak mau ditunjukkan dan dia juga tidak jelas memang perasaannya sama kamu. Jadi, untuk kamu yang kiri, ya betul lah kamu juga sekedarnya. Karena apa? Saya tidak merasakan keseriusan. Dua soalnya ya, nggak saya ambil. Dia ini kalau sepi memang yang dicari kamu. Ya, kalau sepi, kalau kesepian. Temen dia banyak. Ada kalanya nggak selalu sama temennya terus, ya, sama keluarganya terus. Nggak. Ada kalanya seseorang di dalam satu keramaian tetap merasa hatinya sepi. Biasanya yang dicari kamu. Lah buat apa kamu cuman untuk tempat saat dia sepi, saat dia nganggur, ya. Oke. Bagaimana perasaan dia sama kamu? Bingung. Dia sendiri bingung sama perasaannya, ya. Melekat, tapi juga nggak ingin. Nah, ini putus energi sabit, ya. Sesuatu untuk memotong. Dia nggak mau terikat, nggak mau jangkar ini. Kapal kalau ada jangkarnya nggak bisa gerak. Dia nggak mau terikat sama kamu, ya. Maka dari itu, di sini saya tidak merasakan energi saling mengasihi satu sama lain, ya. Nggak ada keseriusan. Oke? Keseriusannya nggak ada. Coba di sini. Saya mau lihat. Di sini memang nggak ada keinginan untuk serius atau apa ya.
Apakah PHP? Tergantung siapa yang meng-PHP siapa, yang memberikan harapan. Ya kalau saya lihat kamu memang tidak sudah tidak terlalu berharap lagi. Baguslah karena orangnya memang tidak akan ya walaupun pernah memberikan harapan ya, ya. Tapi kalian juga harus pakai nalar atau logika dan disesuaikan dengan realitanya, kenyataannya. Kalau orang ya bilang cinta, bilang datang, bilang eh, ingin ingin bersamamu, harus ada tindakan nyata ya. Kalau memang terlalu banyak alasan, apalagi alasannya khayal ya, aneh-aneh ya, itu aja. Kadang-kadang buat pokoknya nggak ada satu tindakan nyatanya membuktikan bahwa dia itu sungguh-sungguh sama kamu, ya. Nggak usah, ya. Jelas di sini memang bahwa dia yang kamu pikirkan. Kenapa berjarak? Karena dia tidak serius, tidak sungguh-sungguh dalam hubungan ini, ya. Terus dia maunya apa? Kalau saya lihat di sini, maunya ya saat dia mau ke kamu, dia ke kamu, ya. Saat dia nggak pengen ya enggak. Kalau pengen ngabarin, ngabarin, kalau nggak pengen ya nggak ngabarin, ya. Tapi saat dia sepi, dia berharap kamu selalu ada. Sementara kamu harapannya di sini, kalau orang sudah mengajak masuk dalam satu hubungan harusnya eh, ini dong, ya, ada kerjasama yang baik. Tapi di sini kok nggak ada, sehingga mungkin ya kalian sudah malas sama orang ini. Terus saya harus gimana, Bunda? Ya, gimana ya? Kalau saya, kalau memang tidak ada tindakan nyata menunjukkan dia itu care, aware, ya, sungguh-sungguh sama kamu, ya anggap saja teman, ya. Jangan terlalu diambil hati, supaya hati damai nggak beban, ya, gitu. Gak usah dilepaskan. Sebenarnya dilepaskan atau enggak tergantung kamu. Selama kamu berusaha gandoli apa ya, membuat dia ada di hati dan pikiran kamu, kalau itu tidak membuat hatimu tenang lah buat apa? Ya, karena dia janji manusia loh yo. Janji manusia itu nggak bisa dipegang. Ya kalau janji Tuhan, setiap saat orang bisa berubah. Yang jelas harus ada bukti nyata. Kayak tarot itu banyak yang saya pun juga sering baca, oh dia ingin datang, dia sungguh-sungguh ingin meminangmu dan lain sebagainya ya. Tapi kalian harus lebih mempercayai kenyataan. Kalau memang kenyataannya dia nggak ngapa-ngapain bahkan blokir ya, kalian nggak usah halu ya, berarti dia nggak mau sama kamu gitu aja. Dan bacaan general ini untuk banyak orang. Berarti pada saat itu menyenangkan tapi kenyataannya tidak seperti itu, berarti bacaannya bukan buat kamu. Jadi kamu jangan GR gitu ya. Jadi orang ini nggak serius teman-teman. Jadi tinggal kalian ya. Kalian yang berhak menjaga harga diri kalian, jiwa kalian, kedamaian kalian, kebahagiaan kalian. Ya, dia biarin. Biar dia PHP, biar kena karma, nggak usah. Nggak usah. Biar karma itu ya yang ngurus semesta. Ya, bukan urusan kita sesama manusia. Kita urus diri kita sendiri bagaimana cara bahagia. Ikut tok. Itu saja. Itu saran saya, bisa kalian ambil, bisa tidak. Kalau ini rumah tangga seperti apa? Rumah tangga itu nggak bisa teman-teman. Ya, kalau kalian itu punya permasalahan rumah tangga, sebenarnya permasalahan rumah tangga itu kalau di ajaran agama saya itu privacy ya, ranahnya beda. Ya, nggak bisa kalian lihat di tarot yang general seperti ini untuk publik seperti ini. Itu private ya. Dan jangan gampang-gampang kalau memang nggak cocok mengeluh sama pasangan, sama rumah tangga. Jangan gampang-gampang untuk pisah ya. Tapi saya harus memikirkan kebahagiaan saya ya, kehidupan saya, kehidupan anak-anak. Ya monggo terserah. Kalian mohon petunjuk semesta untuk rumah tangga kalian yang terbaik ya. Kalau jodoh itu ada yang lama, ada yang sebentar ya. Ada yang dipisahkan oleh maut, ada yang dipisahkan oleh dunia. Oke? Jadi banyak doa. Itu saran saya. Mohon petunjuknya semesta, jangan mohon petunjuk kartu tarot, tarot reader ya.
Bukannya apa, bukan saya mau diajak konsultasi, tapi akan saya berikan, eee, masukan yang netral, ya, yang logis, itu aja. Jadi kalau kalian berharap pembacaan tarot itu bisa, seperti kemauan kalian, mungkin saya nggak bisa memberikan janji, tidak bisa menjanjikan bacaan yang menyenangkan untukmu, oke? Bukan yang penting saya, baca tarot yang penting banyak yang suka, banyak subscriber, enggak, ya. Yang penting bacaan saya itu bener dulu, ya, apa adanya, jujur dulu, ya. Kalian ambil yang positif, bisa manfaat atau enggak. Enggak manfaat, lewatin. Kita lihat ya pesan semestanya apa ya. Baik pesan saya tadi, saran saya tadi, juga saran dari kartu ini, ya. Sekali lagi tadi kita kan di awal sudah berdoa mohon petunjuknya semesta, ya. Jadi ini bukan petunjuk saya cuma bacakan. Kalian ambil saja yang menurut kalian manfaat, berguna, menyenangkan. Kalau tidak, abaikan. Ambil yang positif, buang yang negatif. Ambil yang menyenangkan, bermanfaat, buang yang tak berguna. Menurut kamu, ya. Pesan semesta. Clearing negativity, release negativity from within or around you. Ya, untuk kalian yang nonton semuanya, baik yang resonate ataupun tidak, buatlah dirimu itu menjadi lebih positif, ya. Buang segala energi negatif di dalam dirimu, juga di sekitar kamu, ya. Tapi dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Hal-hal negatif seperti apa? Kemarahan, ya, kemarahan, kekecewaan, nggak terima, ya, sedih, kecewa. Within or around you, ya. Di sekitar kamu juga ada orang yang toksik, orang yang menyebalkan buatmu, ya. Kalian harus punya batasan, kalian harus melepaskannya. Karena kontrol kendalinya di dirimu sendiri, karena ini hidup kamu. Kalau ada apa-apanya sama dirimu, dirimu yang bertanggung jawab. Jangan berharap orang lain yang bertanggung jawab atas kesedihanmu, atas kekecewaanmu, ya, atas kemarahanmu. Jangan, ya. Kalian yang kontrol. Oke. Energi-energi negatif harus dilepaskan. Dirubah menjadi positif. Contoh, ya. Kalian nonton ini nggak suka sama saya. Nggak suka, ya. Itu adalah energi negatif. Suka, energi positif. Bukan berarti kalian harus suka sama saya. Kalau kalian nggak suka, hindari. Jangan nonton saya. Itu maksud saya. Nggak membuat kamu seneng kan? Hindari. Ya. Begitu pula dalam hubungan ini. Orang ini tidak membuat kamu senang. Ya wis nggak usah. So simple. Karena dia janji. Nggak usah mikirin janjinya. Yang penting kamu selamat. Terus dia gimana? Nggak nyesel. Nggak merasa bersalah. Itu urusan dia, ya. Urusan dia sama semesta, urusan dia sama Tuhan, urusan dia sama dia sendiri. Lah janjinya sama saya, ya sudah kalau dia tidak mau memenuhi janjinya ya sudah. Kamu bisa apa? Bisanya cuma nelangsa. Lah buat apa nelangsa? Lepaskan nelangsa itu, bahagiakan diri sendiri tanpa tergantung dia. Ngono. Oke? Busy time and multitasking. Sibukkan dirimu, jangan hanya memikirkan dia, ya. Toh di sini saya melihat kamu sibuk, banyak urusan juga, ya. Ya kalau dia nggak asik, cari teman yang asik lah, ya. Cari teman, cari lingkungan yang positif. Take charge of your schedule during this busy time, ya. Sibukkan hari-harimu dengan hal-hal yang menyenangkan untukmu, and honestly assess your underlying reason for being busy, ya. Kerjakan segala sesuatu yang membuat kamu itu bisa bahagia, ya. Nonton tarot sambil leyeh-leyeh, ya, ngemil, atau sambil tiduran terus tidur. Dia ya biarin, sakit hati, saya ini kan juga manusia. Semua orang ya mesti gitu.
Kita kan juga manusia, tapi kalau kita terpaku dengan slogan, "Kita ini kan masih manusia," nggak akan maju hidupmu. Jadi manusia ya yang gitu-gitu aja nggak akan berkembang. Pilihannya di kamu, mau berkembang atau enggak. Kalau nggak mau berkembang ya pakai saja slogan itu, "Saya manusia bukan malaikat," ya. "Saya kan cuman manusia, bukan nabi," ya. Ya memang, dan kalau nabi nggak kayak kamu, gitu, ya. Ujiannya juga nggak kayak kamu, hidupnya juga nggak kayak kamu. Jadi jangan samakan, memang. Tapi jadi manusia seharusnya, ya. Kita berjalan, ya, perjalanan hidup dari lahir sampai mati. Kalian nggak tahu kan matinya kapan, ya, berjalannya kan menuju mati. Sebelum mati kan harusnya lebih baik, ya kan? Itu aja. Jadi silakan kalian ambil ya, pesan yang saya sampaikan, pesan semesta yang disampaikan, ambil yang menurut kalian bermanfaat, positif, ya. Kalau kalian tidak suka, daripada energi kalian negatif, komentar negatif, ya, membuat dirimu nggak maju, membuat dirimu itu sulit untuk dimasuki hal-hal positif, hal-hal baik. Baik dari lingkungan, dari teman, dari siapapun, mungkin dari tarot reader yang kalian tonton, ya. Nggak akan bisa masuk hal-hal yang baik padamu, ya. Dan kalian mungkin akan sulit untuk menjadi pribadi yang lebih positif. Akhirnya apa? Kasihan sebenarnya orang lihat eh, orang-orang yang kayak gitu, ya. Kalian jangan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Semoga ya, saya doakan kalian semua yang sering nonton saya menjadi pribadi atau manusia yang lebih positif ya. Saya pun juga bukan orang yang baik ya, tapi selalu berusaha untuk sharing hal-hal yang positif. Bisa diambil, bisa enggak. Orang lain nggak positif urusan nih, ya. Urusan nih. Pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Kalian nggak usah ribet sama itu. Oke, semoga kalian bisa mendapatkan manfaat positif dari bacaan ini sehingga bacaan ini menjadi manfaat, ya. Manfaat positif. Oke. Cara personal reading kalian bisa cek deskripsi video ini. Di bawahnya ada deskripsi, kalian baca. Di sana ada nomor WA-nya admin, ketiknya daftar tarot. Sudah jelas di sana, daftar tarot. Bukan selamat malam, bukan hai kak, bukan mau tanya, enggak ya. Jadi yang dijawab hanya daftar tarot ya. Nanti akan dijawab oleh admin saya, Kak Flori, tata caranya ya. Gitu. Itu dibaca semua. Kalau kalian baca pasti paham. Pembacaan saya dengan video call seperti ini dengan jadwal yang sudah diberikan oleh admin kalau kalian sudah mendaftar. Syarat pendaftaran semuanya sudah ada di sana. Ya. Jadi ketik daftar tarot, semuanya berbayar. Dan jam kerja saya jam 3 sore sampai jam 8 malam. Ya, kecuali kalau libur. Maka dari itu ketiklah daftar tarot supaya tahu ya, kita lagi buka atau lagi tutup ya. Jangan tiba-tiba transfer. Oke, nomor rekening saya sudah ganti. Jadi untuk kalian, ini semua berlaku untuk yang lama, sudah pernah atau yang belum pernah ya, yang sudah beberapa tahun ya baca di saya. Sama, ketiknya daftar tarot supaya apa? Supaya terbaca. Ya, kalau scroll di WA itu ada tulisan daftar tarot akan diprioritaskan. Oh ini maunya tarot. Kalau hai kakak, selamat malam, itu mungkin penawaran vendor apa ya, pengadaan, karena satu HP untuk banyak urusan ya, ketiknya daftar tarot, itu aja ya. Oke, terima kasih yang sudah nyimak. Semoga bacaan ini berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kalian yang sudah buang-buang kuota menonton video saya ini. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan jangan lupa tonton video saya yang lainnya di mana mungkin kalian kali ini nggak cocok ya. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Di sana mungkin ada yang lebih cocok dan semua video saya sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video saya, videonya masih berlaku ya. Dan untuk kalian yang belum subscribe, belum follow akun saya yang lainnya ya,
Jangan lupa di-follow, di-subscribe, dan dukung channel ini dengan like, share, komen, dan jangan lupa pula kalian bunyikan tanda loncengnya di YouTube supaya pada saat saya mengupload video baru kalian bisa langsung menonton walaupun general, kalau energinya fresh itu akan lebih oke, ya. Dan kalau kalian, ingin lihat, live saya, jadi bisa nonton kalau kalian follow saya di akun saya yang lainnya. Oke, sekian aja, terima kasih dan sampai jumpa lagi, bye-bye.